Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Hadirin jemaah yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas nikmatnya, atas karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dalam melaksanakan salah satu tugas kita, salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Oleh sebab itu, maka tidak ada pantas yang harus kita ungkapkan kecuali syukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan, terutama kenikmatan iman yang telah melangkahkan kaki kita, yang telah memperjuangkan kepada kita sehingga kita meninggalkan sejenak pekerjaan kita, baik yang dagangnya, baik yang sedang usahanya, baik yang sedang bekerjanya. Kemudian kita masjid ini semata-mata untuk melaksanakan salah satu ibadah Jumat, maka di hadapan Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika kita datang ke masjid ini, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah Jumat, maka kata Allah, inilah yang lebih baik. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika seseorang tersebut tahu. Nah, maka marilah kita luruskan niat kembali bahwasanya kita datang ke masjid ini bukan untuk beristirahat, datang ke masjid ini bukan untuk berleha-leha, untuk sekedar melepas lelah, bukan, tetapi datang ke masjid ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah-jemaah yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah berwasiat, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kita, baik di dalam kehidupan dunia ini, terlebih-lebih kelak pada kehidupan akhirat, kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan bahwasannya proses kehidupan manusia itu mengalami beberapa fase ataupun mengalami beberapa alam, di mana yang pertama bahwasannya manusia itu mengalami yang namanya alam rahim, sehingga dalam 9 bulan kita semua ada di dalam perut ibu kita semua. Nah, alam ini namanya alam rahim. Pada awalnya Allah ciptakan kita dari mudghah, artinya setetes sperma, kemudian alaqah, kemudian nutfah dan sebagainya, sehingga menjadilah kita adalah khalqul akhar, makhluk yang baru. Nah, ketika Allah tiupkan ruh dalam waktu 4 bulan, maka kita pun bersaksi di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, qalu bala shahidna. Artinya ketika Allah bertanya, apakah kamu yakin bahwasanya aku Tuhanku? Maka kita di dalam perut rahim orang tua terutama ibu kita, qalu bala shahidna, kita pun sudah bersaksi. Dan kita pun sudah melalui proses alam rahim tersebut. Kemudian setelah alam rahim kita
kita melalui proses alam yang kedua yang namanya alam dunia ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kemudian Allah keluarkan dari perut-perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, kita tidak tahu apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Supaya siapa yang menciptakan kita, yang memberikan potensi-potensi kita adalah Allah. Allah pertama menjadikan telinga kita, absar penglihatan kita, wal afidah dan hati kita, sehingga lahirlah kita ke alam dunia ini. Nah, setelah alam dunia, tentunya manusia akan mengalami proses alam yang ketiga, yang namanya alam barzakh, alam akhirat. Nah, proses alam barzakh ini tentunya alam yang belum dialami kita, tetapi pasti kita akan mengalami alam tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengalami yang namanya proses alam barzakh tersebut. Sebab yang namanya kehidupan dunia artinya sementara, tidak selamanya. Nah, proses kita di alam dunia ini tentunya Allah menciptakan kita ke alam dunia ini bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita ke alam dunia ini tentunya tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, amal-amal yang baik pada manusia. Bahkan di ayat lain, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka pantas setelah Allah menciptakan alam dunia, kemudian manusia akan mengalami proses yang namanya alam barzakh. Kenapa? Karena inilah kehidupan. Yang namanya kehidupan dunia itu artinya tidak selamanya, tidak kekal alam dunia itu. Sehingga ketika ajal manusia datang, idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ketika datang ajal manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkannya ataupun mempercepatnya. Nah, proses-proses ini semua akan dilalui oleh manusia. Artinya alam rahim sudah kita lalui, alam dunia sedang kita jalani, kemudian alam yang ketiga, alam barzakh, alam kubur akan kita alami pula. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, di mana di dalam alam akhirat itu fungsinya untuk apa? Fungsi dari alam akhirat itu adalah untuk membereskan hal-hal yang belum beres di alam dunia. Jadi adanya alam akhirat itu adalah untuk membereskan hal-hal yang belum beres di alam dunia. Artinya bagi orang yang memiliki dosa, kemudian dia meninggal, maka akan dibereskan nanti di alam akhirat. Orang yang memiliki hutang bisa saja dia lolos di dalam hutangnya selama di dunia, tapi jangan lupa ada alam akhirat untuk membereskan hal-hal yang belum beres di alam dunia. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, orang yang berbuat zina, belum beres di alam dunia, dia senang-senang. Tetapi jangan lupa ada alam akhirat yang akan membereskan semua persoalan-persoalan yang belum beres di alam dunia. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Maryam, wa anzirhum, dan peringatkanlah kepada mereka wahai Muhammad, yauma hasratin, pada hari hasrah, pada hari penyesalan, idh qudiyal amru, di mana di sana akan diputuskan suatu perkara, wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun, dan mereka dalam keadaan ghaflah, lalai, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Jadi pada yaumil qiyamah ada yang yaumil akhir nanti ada yang namanya yaumul hasrah. Yaumul hasrah itu hari penyesalan. Nah, maka Allah melalui Rasulnya memberi peringatan, wa anzirhum, hai Muhammad, beritahulah kepada manusia yaumul hasrati, nanti kelak di yaumil akhirat ataupun yaumil hasri, yaumil penyesalan,
ghaflatin, bagi orang-orang yang ghaflah, bagi orang-orang yang lalai, wa hum la yu'minun, dan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka hati-hati. Jangan sampai mereka menyesal pada hari tersebut. Sebab menyesal pada hari tersebut tidak ada gunanya. Kerugian di alam dunia bisa kita perbaiki pada hari-hari berikutnya. Tetapi ketika kita kerugian di haul akhirat nanti, maka tidak akan ada lagi pengulangan hari-hari berikutnya. Bahkan penyesalan yang pertama, di sana Allah menjelaskan ketika orang-orang tadi, orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, bahkan orang-orang yang durhaka terhadap Allah, tidak tahu bahwasannya ketika Allah menciptakan ke alam dunia kecuali untuk beribadah, dan sementara dia ghaflah, lalai, maka kelak ketika Allah mengadili, Allah menyatakan wa amma man utiya kitabahu bisimali. Ketika Allah mendatangkan, memberikan seluruh amal catatannya, kitabnya bisimali, dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabya, maka mereka akan berkata ya laitani lam uta kitabya, cilaka, lam uta kitabya, kenapa kitab ini diberikan kepadaku ya Allah? Kemudian walam adri ma hisabiyah, ternyata dalam kitabnya itu tidak ada catatan amal baik pun. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian adalah akhir dari segalanya. Jadi orang ini menyesal, Pak, menganggap bahwasanya setelah kematian itu tidak ada tadi yaumul akhir, tidak ada. Mereka mengatakan bahwasanya ketika yaumul akhir berarti sudahlah, ketika kematian datang kepada mereka berarti sudah. Mereka menyesal, ya laitaha kanatil qadiyah, ternyata kematian tersebut bukan menyelesaikan segalanya. Ma'agna anni maliyah, ketika mereka di dunia memiliki harta, tetapi ma'agna anni maliyah, harta mereka yang kumpul-kumpulkan tersebut tidak ada manfaatnya. Bahkan mereka ingin menebus ya Allah, memiliki kekayaan yang sangat banyak dengan tebusan yang luar biasa. Akan tetapi ma'agna anni maliyah, harta tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi di hadapan Allah. Halak anni sultaniya, bahkan mereka orang-orang memiliki kekuasaan di alam dunia sudah tidak ada lagi gunanya kekuasaan tersebut. Maka kata Allah, uduhu fagullu summal jahima sallu, sudah seretlah saja orang tersebut ke dalam neraka, summal jahima sallu, dalam neraka jahim, bagi orang-orang yang lalai terhadap kehidupan dunia tersebut. Artinya jangan sampai menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jatah umur kita, sudah memberikan kehidupan kepada kita, di mana kehidupan, fungsi tujuan kita hidup ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan waktu kita manfaatkan umur kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan kita Allah ciptakan ke alam dunia ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin bahkan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Barakallahu fiikum.